Halo bung-bung semua, kita melanjutkan pembacaan transkrip Mahmilub ex Letnan Kolonel Untung pada bagian tuntutan dari auditor militer. Pada episode ke-17 ini kita akan menuntaskan seluruh isi tuntutan dari auditor, sehingga pada bagian berikutnya kita sudah bisa mendengarkan pembelaan dari ex Letnan Kolonel Untung ini atas tuntutan dari kejahatan yang dituduhkan padanya. Tentu kita juga harus memberikan ruang untuk mendengarkan pembelaannya si terdakwa ini. Baik, sebelum kami lanjutkan, seperti biasa, kami tegaskan Testifiles hanya menyajikan dokumen, testimoni, dan hasil penelitian para peneliti dan lembaga. Kami tidak menghadirkan teori atau pendekatan apapun. Sekali lagi, bung-bung juga harus menelaah versi-versi lainnya. Oh ya, bung-bung, untuk memperkuat basis referensi kita, Testifiles mengunggah dokumen dasar hukum tentang Mahkamah Militer Luar Biasa ini. Sebenarnya apa dasar hukumnya Mahkamah Militer bisa mengadili terdakwa yang beberapa diantaranya merupakan warga sipil? Dapatkan pembahasan pada video yang diunggah Testifiles. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa yang terhormat. Sebagaimana telah diketahui, maka maksud daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk mempidanakan dan mengancamnya dengan hukuman makar dan pemufakatan jahat dalam pasal-pasal 107 dan 110 Jungto pasal 87 dan 88 adalah untuk memberantas tindakan-tindakan pidana yang membahayakan keselamatan negara dalam tahap percobaan, sekedar mengenai makar, dan sekedar mengenai pemufakatan jahat dalam tahap persiapan. Berhubung dengan maksud itulah, maka dalam pasal 107 percobaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah telah dianggap sebagai tindak pidana yang sempurna. Percobaan mana harus diartikan menurut pasal 53 ialah semenjak niat dari si pembuat telah ternyata daripada perbuatan permulaan, pelaksanaan selanjutnya tidak dapat diselesaikan karena sebab di luar kemauan dari si pembuat. Mengenai pemufakatan jahat yang membahayakan keselamatan negara, maka berdasarkan pasal 88, pasal 110 itu menentukan secara khusus bahwa kata sepakat untuk bersama-sama melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan negara telah dinyatakan cukup sebagai tindak pidana tersendiri. Dengan demikian, maka dengan ternyatanya terdakwa telah menandatangani dekrit nomor 1, keputusan nomor 1, dan keputusan nomor 2, dan atas perintah dan tanggung jawabnya telah disiarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari melalui RRI, maka kami yakin sepenuhnya bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan percobaan penggulingan pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Dekrit nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia yang diakui ditandatangani oleh terdakwa selaku komandan dari Komando Gerakan 30 September dan 2 orang wakil komandan, kemudian atas perintah terdakwa pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 11 pagi telah disiarkan secara luas meliwati RRI dengan tegas-tegas menyantumkan: 1. Bahwa oleh pimpinan Gerakan 30 September akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia yang menjelang pemilihan umum MPR menjadi sumber dari segala kekuatan dalam negara Republik Indonesia. 2. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke tangan Dewan Revolusi Indonesia, maka Kabinet Dwikora dengan sendirinya berstatus demisioner sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia. Semua bekas menteri
berkewajiban memberikan tanggung jawab kepada Dewan Revolusi, dalam hal ini menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. 3. Di daerah dibentuk Dewan Revolusi Kabupaten, Kecamatan, dan Desa. 4. Presidium Dewan Revolusi Indonesia terdiri dari komandan-komandan dan wakil-wakil komandan Gerakan 30 September dan merupakan ketua dan wakil ketua Dewan Revolusi Indonesia. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, sebagai lukisan akan kedudukan paduka yang mulia Presiden dalam alam Undang-Undang Dasar 45 dapat kami tambahkan sebagai berikut. Sebagaimana diketahui, maka setelah dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang merupakan dekrit pemulangan kembali dari sumber yang hilang karena penyelewengan, Bung Karno bertindak atas nama rakyat Indonesia sebagai penyambung lidah rakyat, pengantar daripada yang diinginkan rakyat sendiri, yang menurut almarhum Menteri Kehakiman Soeharjo karena kesetiaan rakyat kepada sumbernya, yaitu Konstitusi 1945. Konstitusi 1945 yang rakyat sangat mencintainya ini dan yang merupakan sumber induk telah mengandung dan melahirkan anak sumber kesayangannya, ialah 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang harus menetapkan garis-garis besar haluan negara, dapat dilihat dari pasal 3-nya. 2. Sedangkan sumber kekuasaan pemerintahan berdasarkan pasal 4 ayat 1 berada di tangan Presiden Bung Karno, yang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sendiri telah dilimpahi kepercayaan rakyat sebagai pemimpin besar revolusi. Presiden seumur hidup mandataris daripada sumber Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hubungan dengan pengertian pemerintahan, menteri-menteri adalah pembantu-pembantu belaka daripada dan yang hanya bertanggung jawab kepada Presiden dan merupakan satu kebulatan Pani Rajyopati, serta yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sehingga karenanya apabila kita memang setia sungguh-sungguh kepada sumber Konstitusi 1945 itu, kita tidak akan melihat lain bahwa yang dimaksudkan dengan kabinet dalam bahasa sehari-hari yang bisa dipahami sekarang ini ialah keseluruhan anggota pemerintahan agung yang terhimpun dan menunggal pars pro toto, sebagian dari keseluruhan yang bulat pada Presiden yang memegang sumber kekuasaan pemerintahan, bukanlah semacam Dewan Menteri yang terpisah dan menimbulkan dualisme dalam pimpinan bangsa, pimpinan revolusi yang terpisah dari pimpinan pemerintahan, seperti sewaktu penyelewengan di alam liberal dahulu, di mana oleh perangkat liberal itu Presiden Soekarno seringkali sekedar dijadikan tukang stempel, atau seperti Bung Karno sendiri dalam sinyalmennya sekedar dijadikan semacam togok. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, akan tetapi setelah mempelajari dengan seksama unsur-unsur materi tindakan terdakwa di atas, ditambah dengan penelaahan tentang dekrit terdakwa, ditiadakannya unsur pimpinan revolusi Indonesia, Bung Karno, dari bentuk susunan apa yang disebut dengan Dewan Revolusi Indonesia, kami auditur tidak melihat lain selain bahwa tindakan terdakwa adalah merupakan penghapusan atau pengubahan dengan jalan yang tidak sah terhadap pemerintahan yang sah dan ada, sebagaimana yang dimaksudkan dan diancam hukumannya oleh pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan bahasanya Bung Karno sendiri yang kita cintai, maka untung terdakwa hendak mentogokkan Bung Karno. Bahkan apabila dengan dekrit itu terdakwa hendak mengelakkan diri bahwa yang ia tuju semata-mata hanyalah kabinet Wikora dan bukan termasuk Presiden Soekarno,
maka terdakwa Untung berarti hendak menyelewengkan lagi kembali ke perangkat liberalisme demokrasi parlementer, mengkhianati perangkat demokrasi terpimpin, karena terdakwa Untung hendak membangun kembali mayat dualisme kepemimpinan pemerintahan dan kepemimpinan kerakyatan yang telah kita kubur. Dalam hubungan itu nampak pula kiranya dari kata-kata dewan dalam rangkaian kalimat Dewan Menteri yang akan dibentuk oleh Dewan Revolusi Indonesia yang ia terdakwa ketuai. Revolusi kita telah maju di tahun 1966, tetapi jalan pikiran terdakwa Untung ini masih ketinggalan di tahun 50-an. Barangkali terdakwa Untung belum mengetahui. Tidak perlu menjadi seorang sarjana hukum untuk dapat memahami. Tetapi apa kata orang, rupa-rupanya terdakwa Untung belum beruntung untuk menjadi seorang perwira menengah, komandan batalion kawal kehormatan Resimen Cakrabirawa, pengawal presiden, atau pemimpin besar revolusi yang baik. Apa daya, menyesal kemudian tiada guna. Doktrin Resimen Cakrabirawa antara lain ialah mengamankan presiden atau pemimpin besar revolusi, dan dengan sendirinya juga ajaran-ajaran revolusionernya rupa-rupanya kurang dipahami oleh terdakwa Untung. Oleh karena dengan tindakannya itu yang ia iringi dengan ulasan untuk mengamankan atau menyelamatkan pemimpin besar revolusi dan ajaran-ajarannya, ternyata tidaklah sesuai dengan hakikat kenyataannya. Rupa-rupanya ia masih harus banyak mempelajari doktrin resimennya karena ia kurang atau tidak mengetahui tentang apa yang harus ia amankan dan ia selamatkan. Tetapi kami kasihan melihat dia, terdakwa, karena meskipun ia dalam perkara ini termasuk kualifikasi pemimpin dan pengatur sebagaimana yang termaksud dalam ayat 2 pasal 107 Kitab Undang-Undang Keadaan Bahaya yang nampak dari pengakuan saksi-saksi, terdakwa sendiri, dan nampak pula dari bukti-bukti mati, tetapi yang pandai berbicara menurut kebenaran seperti apa yang disebutkan dengan dekret nomor 1. Rupa-rupanya dalam lakon percaturan ini ia hanya sekedar anak wayang yang dilakonkan oleh dalang berdasarkan skenario atau pakem yang telah ada, di mana kami auditor sulit untuk memilih pisahkan perbuatan anak wayang ini dengan dalang dan pakemnya, sesulit orang memisahkan ikan dari air dan sesulit pula dengan orang memancungkan air. Juga dengan keputusan terdakwa yang sesungguhnya demikian geletak sepele ialah persoalan turun naik pangkat dalam keputusan nomor 2, akan tetapi yang rupanya oleh terdakwa Untung dianggap demikian penting dalam rangka perjuangannya. Terdakwa Untung telah menganggap sepi terhadap kewenangan syah daripada presiden panglima tertinggi yang sumber kewenangan itu diatur oleh Undang-Undang Pokok Pertahanan yang berinduk kepada pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 tentang angkatan perang yang kemudian berkembang menjadi angkatan bersenjata. Apakah terdakwa Untung juga belum menyadari terhadap apa yang telah ia perbuat, yaitu dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara ke Dewan Revolusi Indonesia yang ia ketuai, maka Kabinet Wikora dengan sendirinya berstatus demisioner? Dari kebijaksanaan terdakwa Untung yang tidak menguntungkan ini dapat digali 2 unsur, ialah: pertama, pengambil alihan kekuasaan dari tangan pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar 1945 dijatuhkan ke tangan apa yang disebut dengan Dewan Revolusi Indonesia. Dan kedua, dengan pengambil alihan kekuasaan itu sebagai suatu sebab dengan sendirinya, demikian menurut
maksud terdakwa menimbulkan akibat bahwa Kabinet Dwikora berstatus demisioner. Demisioner artinya lepasnya pertanggungjawaban para menteri. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, dengan telah nyata-nyata disusunnya dan telah dilakukannya tugas-tugas dari kesatuan-kesatuan bersenjata, maka satu, pasukan Pasopati yang pokok tugasnya ialah penangkapan, penculikan, dan pembunuhan para jenderal-jenderal. Di antaranya Yang Mulia Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haryono MT, Deputi Khusus Menpangat, Mayor Jenderal R. Suprapto, Deputi 2 Menpangat, Mayor Jenderal S. Parman, Asisten 1 Menpangat, Brigadir Jenderal Sutoyo, Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, Brigadir Jenderal Panjaitan, dan Perwira Pertama CZI Pierre Tandean, Ajudan Menko, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan telah menyerahkan para korban tersebut di atas kepada pasukan Pringgondani di basis Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1966. 2. Pasukan Bima Sakti yang pokok-pokok tugasnya menguasai objek-objek vital seperti RRI Jakarta, Kantor Pusat Telekomunikasi Jakarta, dan daerah sekitar istana. Begitu pula tentang penguasaan teritorial di mana dibaginya Jakarta dalam 6 sektor yang dalam penugasannya dibantu oleh anggota-anggota ormas-ormas pemuda rakyat dan gerwani yang telah dilatih dan dipersenjatai pula. 3. Pasukan Pringgondani yang pokok-pokok tugasnya mengamankan basis Lubang Buaya, urusan logistik dan penerimaan hasil gerakan Pasopati yang juga dibantu oleh anggota-anggota ormas-ormas pemuda rakyat dan gerwani yang telah dilatih dan dipersenjatai. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat tentang pemufakatan jahat menurut X pasal 110 Jungto 88 KUHP, kami berpendapat bahwa diadakannya rapat berturut-turut yang diikuti oleh terdakwa Untung, disusunnya dekret ke-1 dari Dewan Revolusi, dan pengumuman 1 dan 2 bagi kami telah jelas membuktikan adanya pemufakatan jahat dari gerakan 30 September yang dipimpin oleh terdakwa dan terdakwa menjadi komandannya pula, tentang adanya pemufakatan jahat untuk menggulingkan pemerintahan yang syah X pasal 107 dan mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang sah X pasal 108 KUHP. Sebagai kesimpulan, maka tangkisan nomor 2 dari terdakwa yang pada pokoknya mengingkari tuduhan-tuduhan karena pendemisioneran Kabinet Dwikora belum terlaksana dengan tegas harus kami tolak karena tidak dapat membenarkannya. Ialah karena dengan diselenggarakannya rapat-rapat berturut-turut disusunnya kekuatan bersenjata dan organisasi yang masing-masing mempunyai tugas-tugas tertentu. Selanjutnya telah dikerahkan pasukan-pasukan itu untuk menduduki objek-objek vital dan akhirnya disiarkan secara luas melalui RRI, Dekret nomor 1 dan keputusan nomor 1 dan nomor 2 oleh gerakan 30 September, dan terdakwa sebagai komandannya setidak-tidaknya telah melakukan tindakan-tindakan percobaan dan tindakan-tindakan persiapan untuk menggulingkan pemerintahan yang syah dan mengangkat senjata terhadap pemerintahan yang sah. Hal-hal mana sebagaimana telah kami uraikan di atas harus dianggap cukup untuk mengkualifikasi tindakan-tindakan terdakwa sebagai melakukan makar dengan niat menggulingkan pemerintahan yang sah
pasal 107 KUHP dan mengadakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindakan penggulingan pemerintahan yang sah dengan pemberontakan terhadap pemerintahan yang syah diatur di pasal 110 Junto 107 dan 108 KUHP. Dengan demikian terlaksana atau tidaknya pendemisioneran kabinet Dwi Korah adalah bukan soal atau irrelevant. Sidang Mahkamah Militer Luar Biasa yang terhormat, memang makar tidak merupakan suatu tindak pidana, sehingga dalam rangka tuduhan terhadap terdakwa dalam perkara ini yang menyangkut tuduhan ke-1 dan ke-3 harus ditinjau lebih lanjut dalam hubungannya dengan niat yang terkandung pada terdakwa dalam melakukan makar, dalam arti percobaan penggulingan pemerintahan yang sah. Sebagaimana telah kami terangkan di atas, maka terdakwa mengemukakan dalih bahwa tindak-tindakan yang dilakukan dalam rangka 30 September adalah justru untuk menyelamatkan presiden dan revolusi terhadap rencana KUP Dewan Jenderal, sehingga kini kami akan meninjau dalam hubungan dengan dalih terdakwa itu dua pokok persoalan. Ialah satu, ada tidaknya Dewan Jenderal yang merencanakan KUP. Dua, apakah benar-benar dengan tindakan-tindakan gerakan 30 September dan khususnya terdakwa sebagai komandannya berniat untuk menyelamatkan presiden dan revolusi? Untuk akhirnya daripada hasil pemeriksaan perkara ini menganalisa dan menentukan pendapat tentang soal apa yang harus dianggap sebagai niat sebenarnya daripada gerakan 30 September dan khusus terdakwa itu dalam melakukan segala kegiatan dan perbuatan-perbuatan. Mengenai adanya Dewan Jenderal, maka sebagai hasil daripada panitia resmi yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Polisi M. Odang dan yang anggota-anggotanya terdiri dari perwira-perwira dan pejabat-pejabat keempat angkatan bersenjata, darat, laut, dan udara, kepolisian, dan Departemen Kejaksaan sendiri, serta yang mengumpulkan keterangan-keterangan dari semua sumber-sumber yang setidak-tidaknya dianggap mengetahui atau menjadi sumber pemberian info seperti intelijen, desas-desus, dan lain sebagainya, di mana semua pejabat yang diminta itu sebagai suatu kebenaran hasil panitia resmi mana telah kami sampaikan dalam persidangan, yaitu A. Bahwa berita-berita tentang Dewan Jenderal beredar dalam bulan Juni, Juli, Agustus, September 1965 disebarkan oleh anggota-anggota PKI dan ormas mantelnya yang bersumber dari Ketua CCPKI. B. Bahwa sampai sekarang belum ada pejabat, perwira, orang sipil, dan oknum-oknum yang didengar keterangannya yang dapat mengemukakan suatu dokumen atau bukti tentang Dewan Jenderal yang mau mengadakan KUP. C. Bahwa Dewan Jenderal yang dikatakan ada dalam lingkungan Angkatan Darat dan hendak mengadakan KUP pada tanggal 5 Oktober 1965 tidak ada. Adapun keterangan-keterangan terdakwa dan saksi Suyono atau Pak Joyo, Heru Atmojo, Kuncoro, Yudo Wijoyo, dan Rudito menunjukkan bahwa mereka pernah mendengar adanya Dewan Jenderal yang merencanakan suatu KUP menjelang Hari HUT ABRI pada 5 Oktober 1965 dari tokoh-tokoh PKI yang semuanya bersumber kepada Syam dan Pono, ialah utusan dari kawan ketua DNID dari CCPKI. Namun tiada suatu petunjuk apapun dapat diberikan oleh mereka yang menerangkan tadi masing-masing tentang kebenaran adanya Dewan Jenderal itu. Lebih-lebih yang merencanakan suatu KUP menjelang Hari HUT ABRI tersebut. Beberapa fakta-fakta yang mereka sebut misalnya: A.
adanya laporan dari Abdul Latif kepada Kejaksaan Agung tentang adanya Dewan Jenderal dengan tegas telah dibantah oleh Yang Mulia Menteri Jaksa Agung, sebagaimana dapat dibaca oleh umum dari surat-surat kabar baru-baru ini. B. Pernah ada rapat penentuan adanya rencana Dewan Menteri dalam suatu rapat di AHM antara Komandan-Komandan Pusat Pendidikan dengan staf pembantu Menteri Panglima Angkatan Darat, di mana Menteri Panglima Angkatan Darat almarhum Jenderal Ahmad Yani memberikan briefing sekitar penerapan Tri Ubaya Sakti doktrin baru Angkatan Darat di dalam lembaga-lembaga pendidikan dalam lingkungan-lingkungan Angkatan Darat yang dikoordinir oleh Koplat, sebagaimana telah kami buktikan dengan menyampaikan notulen daripada rapat tersebut kepada sidang ini, ternyata dengan jelas tidak benar adanya. Demikianlah sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat. Di samping tidak ada sesuatu petunjuk pun yang dapat dikemukakan atas kebenarannya dalil terdakwa tentang adanya Dewan Jenderal dan lebih-lebih yang merencanakan suatu coup, kami dengan bukti-bukti telah menunjukkan tentang tidak adanya sama sekali tentang hal-hal tersebut. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, daripada hasil pemeriksaan perkara ini ternyata dari alat-alat bukti yang sah. Poin A, menurut pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan, maka sampai dengan ia pada tanggal 30 September 1965 menjalankan tugas penjagaan keamanan Paduka Yang Mulia Presiden di Senayan, tidak pernah memberikan suatu info kepada Paduka Yang Mulia atau kepada Komandan Cakrabirawa, baik tentang adanya Dewan Jenderal yang hendak mengadakan coup maupun niatnya gerakan 30 September untuk menyelamatkan Paduka Yang Mulia Presiden dan revolusi. Hal mana sangat bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai anggota pimpinan Resimen Cakrabirawa, dalam hal ini sebagai Komandan Batalion Kawal Kehormatan Cakrabirawa. Poin B, menurut pengakuan terdakwa sendiri bahwa setelah penerimaan delegasi G30S oleh Paduka Yang Mulia Presiden pada tanggal 1 Oktober 1965 jam 11 di Halim, di mana Presiden mengambil over pimpinan G30S menghentikan kegiatannya. Namun kenyataannya setelah itu ialah pada jam 14 RRI atas perintah terdakwa mengulangi lagi penyiaran dekret nomor 1, keputusan nomor 1, dan keputusan nomor 2 dari Dewan Revolusi tersebut. Hal mana niscaya tidak akan dilakukan apabila benar-benar terdakwa betul-betul setia dan taat kepada Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tinggi, pemimpin besar revolusi. Poin C, Batalion 454 dan Batalion 530 menarik diri ke Lubang Buaya pada tanggal 1 Oktober 1965 sore hari, bukan karena perintah yang dikeluarkan oleh terdakwa sendiri selaku Ketua Cenko Komandan Gerakan 30 September, melainkan atas inisiatif pasukan-pasukan tersebut karena adanya desakan atau tekanan dari pimpinan Angkatan Darat. Perintah mana niscaya akan diberikan oleh terdakwa apabila terdakwa patuh dan taat kepada komando Presiden. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat. How deep the fish may dive below, and yet it is quite clearly seen. Betapa dalam pun ikan menyelam, namun ia akan jelas dapat dilihat. Betapa baik pun dalil yang digembar-gemborkan oleh terdakwa dengan tindakan-tindakannya yang katanya untuk menyelamatkan presiden dan revolusi, namun ternyatalah dengan jelas bahwa dengan pembunuhan yang biadab terhadap pembantu presiden dan para pahlawan revolusi lainnya, pendudukan penguasaan dari objek-objek vital RRI, dan pengerusakan instansi telekomunikasi yang memacetkan media komunikasi
terpenting daripada pemerintah dan penyiaran dekret nomor 1 isinya jelas mendemisionerkan kabinet dan meniadakan figur presiden sebagai kepala pemerintahan, pemimpin besar revolusi, mandataris MPRS, telah jelas nyata niat jahat dari gerakan 30 September di bawah komando terdakwa untuk melakukan coup sendiri. Sedangkan dalih yang satu merupakan omong kosong dan fitnah belaka. Berdasarkan analisa dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka kami menyimpulkan pendapat sebagai auditor bahwa menurut pemeriksaan perkara terdapat alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa gerakan 30 September di bawah komando terdakwa pasti dan tidak mungkin mempunyai niat lain daripada untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, setelah kami membahas tindakan-tindakan terdakwa yang ternyata menurut pemeriksaan perkara ini dengan menguji tindakan-tindakan itu terhadap pengertian makar dan pemufakatan jahat dengan niat untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, maka dalam rangka tuduhan golongan A, kami tinggal meninjau soal-soal. Ke-1, tindakan terdakwa mengangkat senjata melawan kekuasaan yang sah. Kedua, telah menghalang-halangi pelaksanaan program pemerintah dalam arti pasal 2 dari Penpres nomor 5 tahun 1959. Tentang soal ke-1, maka daripada ternyata dan terbuktinya menurut pemeriksaan bahwa G30S dan terdakwa sebagai komandannya telah menghimpun dan menyusun kekuatan bersenjata yang terdiri dari kesatuan-kesatuan Pasopati, Bima Sakti, Pringgondani, dan ormas-ormas pemuda rakyat, Gerwani yang dipersenjatai dan disusun dalam suatu organisasi dengan pembagian tugas yang tegas dan nyata seperti Sentral Komando atau CENKO, pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgondani, di mana masing-masing dibebankan tugas khusus sebagaimana diterangkan di atas dan selanjutnya. Ternyata poin A, pasukan Pasopati telah melakukan penculikan dan pembunuhan secara biadab terhadap para pahlawan revolusi sebagaimana diakui sebagai menjadi tanggung jawab dari terdakwa. Pasukan Bima Sakti telah melakukan pendudukan dan penguasaan objek-objek vital sebagai RRI, kantor telekomunikasi, dan daerah sekitar Istana Jakarta. Poin C, pasukan Pringgondani telah menerima hasil gerakan pasukan Pasopati dan telah melakukan pembunuhan-pembunuhan secara biadab terhadap lain-lain jenderal yang pada waktu dibawa ke lubang buaya masih di dalam keadaan hidup. Daripada hal di atas, kami berpendapat bahwa telah cukup alat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa oleh gerakan 30 September dan terdakwa sebagai komandannya telah dilakukan tindakan mengangkat senjata terhadap pemerintah yang sah menurut arti pada pasal 108 KUHP. Tentang soal kedua, pokoknya adalah apakah tindakan-tindakan pidana sebagaimana dituduhkan dalam golongan A dianggap dilakukan oleh terdakwa dengan mengetahui atau patut harus menduga bahwa tindak-tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah tentang memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya, menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara, melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat,
daripada tindakan gerakan 30 September dan khususnya terdakwa sebagai komandan yang bersifat melakukan kup dengan mendemisionerkan para menteri, bahkan sampai menyampingkan kedudukan paduka yang mulia presiden dan tindakan-tindakan nyata pendudukan dan penguasaan objek-objek vital, jelas terdakwa patut harus menduga bahwa tindakan-tindakan itu akan menghalang-halangi terlaksananya program pemerintah tadi. Karena jelas pula terdakwa dalam pada itu setidak-tidaknya harus dapat menduga dalam arti menerka dan menganggap sebagai kemungkinan, setidak-tidaknya pula dapat memperhitungkan bahwa tindakan-tindakan tadi akan membawa akibat tersebut. Hal mana lebih diperkuat dengan keterangan-keterangan jabatan di bawah sumpah dari Pangdam, Gubernur, Pangdak yang telah dibacakan oleh ketua sendiri dalam persidangan. Sebagai kesimpulan dari segala sesuatu yang kami uraikan di atas, kami berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan, terdakwa harus dipersalahkan melakukan 3 jenis tindak pidana yang tersebut dalam golongan A dari tuduhan secara kumulatif, karena tindak pidana yang pertama, kedua, dan ketiga dari golongan tadi harus dianggap dilakukan terdakwa secara tersendiri dan tidak dengan sendirinya. Yang satu dianggap dilakukan berhubungan dengan yang lain. Selanjutnya kami berpendapat pula bahwa masing-masing tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa dengan mengetahui atau patut harus menduga akan menghalang-halangi program pemerintah menurut arti kata pasal 2 dari Penetapan Presiden nomor 5 tahun 1959. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, sebagaimana telah diuraikan, terdakwa telah membentuk suatu sentral komando atau CENKO yang membawahkan pasukan-pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgondani. Di dalam pembagian tugas pasukan Pasopati diserahkan pengambilan para jenderal yang termasuk dalam apa yang mereka namakan Dewan Jenderal, dan membawa mereka ke Lubang Buaya untuk seterusnya diserahkan kepada pasukan Pringgondani. Dengan maksud meskipun kata terdakwa akan dimintai pertanggungjawab, tapi nyatalah tidak diusahakan suatu permintaan pertanggungjawab oleh terdakwa kepada masing-masing jenderal, bahkan mendiamkan untuk diselesaikan hidupnya oleh pasukan Pringgondani. Pasukan Pasopati dipimpin oleh Ekslet Tudul Arif yang sebelumnya oleh terdakwa telah diberikan info atau keterangan tentang sakitnya Paduka Yang Mulia Presiden dan adanya Dewan Jenderal pada HUT Angkatan Bersenjata yang akan diadakan pada 5 Oktober 1965 di Jakarta akan mengadakan kup terhadap pemerintah yang sah dan karenanya membahayakan keselamatan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, pemimpin besar revolusi, Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Mengenai kekuatan pasukan Pasopati yang dikerahkan, tentang kejadian-kejadian sekitar 1 Oktober 1965, mulai dari berkumpulnya pasukan tersebut di Lubang Buaya sampai dengan penculikan para jenderal telah kami uraikan di atas. Hasil daripada tugas yang diberikan kepada pasukan Pasopati ialah dapat diambil dengan melawan hukum dari rumahnya masing-masing dan dibawa ke Lubang Buaya di dalam keadaan tidak bernyawa. Jenderal Ahmad Yani, Haryono MT, dan Panjaitan, sedangkan yang dapat ditangkap hidup-hidup ialah Jenderal-Jenderal S. Parman, Suprapto, dan Sutoyo Siswo Miharjo, dan seorang ajudan Menko Hankam Kasab, Jenderal Nasution, yaitu Lettu CZI Pierre Tandean. Menko Hankam Jenderal Nasution yang juga termasuk dalam rencana untuk diculik dapat lolos dari kepungan dan dengan demikian
dapat menyelamatkan dirinya. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, dari fakta-fakta di atas ternyata bahwa segala tindakan pengambilan dan pembunuhan para jenderal tersebut oleh terdakwa dan para pelaku telah direncanakan terlebih dahulu dengan masak-masak dengan jalan. 1. Memberikan info atau keterangan tentang adanya Dewan Jenderal yang akan mengadakan coup yang dipakai sebagai dalih saja untuk dapat ditaatinya tugas yang sifatnya kejam itu oleh anak buahnya. 2. Pembentukan suatu pusat kekuatan Sentral Komando atau CENKO yang membawakan pasukan-pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgondani. 3. Tugas kepada pasukan Pasopati untuk pengambilan para jenderal tersebut yang oleh terdakwa sendiri dikatakan jangan ada yang lolos. 4. Pengintaian yang diadakan oleh anak buah pasukan Pasopati untuk mengetahui tentang tempat kediaman para jenderal yang akan ditangkap dan hobinya. 5. Keterangan daripada para saksi bahwa yang melawan harus ditembak, antara lain dari saksi X Peltu Mukijan, X Serma Rashwat, dan X Serda Giaidi yang telah menembak Letnan Jenderal Ahmad Yani setelah mendapat isyarat dengan tangan dari X Serma Rashwat. 6. Perintah dari Ex Mayor Udara Suyono atau Pak Joyo kepada Komandan Pasukan Pringgondani Ex Mayor Udara Gatot Sukrisno agar supaya tawanan yang masih hidup dibereskan atau dibunuh. 7. Pembunuhan para jenderal yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haryono MT, Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Tandean yang dilakukan oleh pasukan Pringgondani antara lain Serma Udara Marsudi atas perintah Ex Mayor Udara Gatot Sukresno di Lubang Buaya. Dari fakta-fakta di atas tampak dengan jelas bahwa terdakwa dengan ikhtiar yang bersifat keterangan-keterangan dan alat-alat telah berhasil dengan sengaja menggerakkan pasukan Pasopati dan Pringgondani untuk mengadakan penculikan dan pembunuhan-pembunuhan yang telah direncanakan terhadap para jenderal, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Haryono MT, Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal D.I. Panjaitan, Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan Letu CZI Pierre Tendean. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, jika kami di atas telah memberikan pendapat kesimpulan terhadap terbuktinya tidaknya tuduhan sebagaimana tercantum dalam surat tuduhan nomor TUD /02/OM/1966, maka kami selanjutnya akan mengemukakan pandangan sekitar hukuman apa yang seadil-adilnya yang menurut penilaian kami auditur patut dijatuhkan kepada terdakwa berhubung dengan tindak-tindak pidana yang dipersalahkan kepadanya itu. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, kita para petugas pada Mahmilub, bahkan seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok tanah air menyadari sepenuhnya bahwa perkara yang sedang kita hadapi sekarang ini karena didorong oleh niat untuk menggulingkan dan mengangkat senjata terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah, bukan hanya sekedar perkara kriminal biasa saja, melainkan suatu perkara pidana yang luar biasa karena di samping aspek-aspek yuridis pada umumnya, khususnya dalam bidang azas-azas kemiliteran, perkara yang kita hadapi ini tidak bisa lain mempunyai aspek-aspek politik dan membahayakan landasan ideal serta tujuan revolusi Indonesia, yaitu masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pancasila.
Apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September, di mana terdakwa menjadi salah seorang pelaku dan pengaturnya merupakan pengkhianatan dan petualangan kontra revolusi karena merupakan tikaman dari belakang di tengah-tengah perjuangan bangsa dan rakyat Indonesia bersenjatakan panca ajimat revolusi sedang menghadapi mulut meriam neokolim Malaysia. Jika kita menilai peristiwa Gerakan 30 September sebagai coup d'etat, maka tampak persamaan maupun mengenai pengambilan waktu, timing atau tujuannya dengan peristiwa Madiun, di mana pada tanggal 18 September 1948, yaitu pada saat negara dan bangsa Indonesia menghadapi bahaya pengepungan militer kolonial Belanda. PKI mengadakan pemberontakan bersenjata terhadap kekuasaan pemerintah Republik Indonesia yang sah, memproklamirkan Soviet Republik Indonesia. Bahwasannya petualangan kontra revolusi Gerakan 30 September terhadap mana terdakwa ex-Letnan Kolonel Untung harus dipertanggungjawabkan dan mengakui baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam pemeriksaan persidangan bertanggung jawab merugikan kepentingan revolusi kita dapat ditunjukkan pada penilaian Paduka Yang Mulia Presiden Bung Karno yang menegaskan bahwa oleh karena adanya peristiwa itu revolusi kita mengalami setback selama 8 tahun lamanya. Faid amanat Presiden dalam briefing dengan Panca Tunggal. Kita merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa rakyat Indonesia akhirnya dapat terhindar dari malapetaka yang lebih dahsyat. Di bidang ideologi, maka pihak terdakwa ex-Letnan Kolonel Untung menjadi pelaku dalam pengkhianatan terhadap Pancasila dan semua ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi. Jika kita mengingat pada kisah perbuatan lubang buaya serta pembunuhan biadab terhadap pahlawan-pahlawan revolusi dan korban-korban lainnya, hal mana sangat bertentangan dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa dan sila peri kemanusiaan. Rakyat Indonesia dengan adanya pembunuhan-pembunuhan yang keji sebagaimana telah dilakukan oleh para pelaku, dalang, serta pendukung-pendukung gerakan kontra revolusi 30 September termaksud terdakwa ex-Letnan Kolonel Untung telah kehilangan putra-putra jenderal-jenderal pahlawan revolusi, bapak buruh dan tani yang kesemuanya sedang menjunjung tinggi panji-panji Pancasila. Terdakwa dengan teman-temannya dengan kupnya itu juga telah merusak moral Pancasila karena telah merobek-robek persatuan dan kesatuan bangsa yang telah dirintis selama puluhan tahun oleh pemimpin-pemimpin gerakan kemerdekaan, khususnya yang telah diperjuangkan oleh pemimpin besar revolusi Bung Karno. Juga di samping ideologi negara, Bung Karno mengajarkan kepada kita bahwa Pancasila itu merupakan alat pemersatu. Akan tetapi dalang-dalang gerakan kontra revolusi 30 September yaitu PKI, suatu partai di mana terdakwa saudara Untung bergabung sebagai anggota atau simpatisannya, maupun dalam prolog maupun epilognya ternyata menginjak-injak persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Eka Sila sebagai perasaan Pancasila mengandung semangat untuk hidup bergotong royong, dan semangat inilah yang diikrarkan oleh partai-partai politik termasuk PKI dalam suatu dokumen historis yang kita kenal dengan nama Deklarasi Bogor. Menurut ketentuan-ketentuan dalam keputusan MPRS, maka gotong royong adalah suatu paham yang dinamis yang menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama, suatu perjuangan bantu-membantu. Gotong royong adalah amal dari semua untuk kepentingan semua dan jerih payah dari semua untuk kepentingan bersama. Saudara DN Aidit sebagai ketua CCPKI ikut menandatangani dengan hikmah Deklarasi Bogor.
Akan tetapi sesi PKI yang menjadi dalang gerakan 30 September dibantu oleh BTI sebagai ormasnya dengan gerakan aksi sepihaknya yang dijalankan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sumatera Utara, dan lain-lain daerah menunjukkan suatu pembuktian bahwa mereka sama sekali mengingkari kehidupan gotong royong termaksud. Sasaran-sasaran mereka bukanlah mengenai nasib dari kaum tani, akan tetapi untuk mengukur kekuatan dan militansi masa PKI dan ormas-ormasnya sebagai latihan untuk akhirnya memegang kekuasaan dan negara di dalam revolusi demokrasi rakyat. Dan apabila dalam aksi sepihak itu dipakai sebagai slogan untuk membakar rakyat, dalih untuk mengganyang tuan-tuan tanah jahat, maka dalam mempraktekkan gerakan 30 September, mereka meracuni rakyat bahwa ABRI atau RPKAD adalah tentara Malaysia atau tentara Nekolim. Demikian pula dalam penerimaan ide Nasakom, mereka tidak dijiwai dengan kejujuran dan semangat gotong royong. Hal ini ternyata dari keterangan saksi saudara Ngadimo yang menyatakan bahwa dalam menyusun Dewan Revolusi di daerah-daerah akan dilaksanakan atas prinsip Nasakom, akan tetapi dengan pengertian bahwa 2/3 dari tempat akan disediakan untuk PKI dan 1/3 untuk NAS dan A. Dalam hubungan itu, maka kami tertarik pada apa yang ditulis dalam surat kabar Angkatan Bersenjata tanggal 16 November 1965 yang bunyinya sebagai berikut. Terus terang saja, dengan penuh kecemasan, rakyat yang masih cinta dan konsekuen mempertahankan Pancasila dalam arti positif kiri mengenai gerak-gerik PKI beberapa tahun akhir ini yang dengan lihainya membonceng dan atau melepaskan isu-isu nasional yang sok kiri. Golongan yang mau mengikuti kehendaknya dirangkul. United Front Tactic yang tidak mau apalagi merintanginya dihancurkan. As for the middle class, a policy of uniting with them and struggling against them so that they are at last neutralized. Lenin. Satu persatu golongan-golongan yang dianggapnya menjadi perintang jalan ke arah target pokok, yaitu merebut kekuasaan negara, disingkirkan. Demikian surat kabar Angkatan Bersenjata. Memang siapa yang tidak mengikuti garis politik PKI, apalagi dianggap merintanginya, dengan mudah terhadap mereka dilancarkan tuduhan komunistofobi, anti Nasakom, marhenis gadungan, subversi, ante Nekolim, kontra revolusi, dan lain sebagainya. Tetapi kepada mereka yang bersedia mendukung politiknya PKI dirangkul dan disanjung-sanjung. Dalam hubungan dengan taktik-taktik memecah belah yang demikian itulah, maka terdakwa saudara Untung dalam interogasinya menyatakan mengenai hubungan antara gerakan 30 September dengan beberapa partai politik, misalnya PNI dan PERTI, bahwa menurut saudara Syam dan Pono ada golongan dari partai yang bersangkutan yang mendukung gerakan 30 September, akan tetapi ada golongan lain dari partai yang bersangkutan dianggap menentang gerakan 30 September. Inilah merupakan jarum-jarum penetrasi dan infiltrasi yang menyebabkan timbulnya perpecahan dari partai-partai yang bersangkutan hingga diharapkan dapat meratakan jalan bagi posisi dominasi mereka yang merupakan prolog bagi lahirnya bayi gerakan kontrarevolusi 30 September. Banyak tokoh dan golongan menjadi korban dari taktik ini hingga dalam hubungan itu terdakwa saudara Untung harus bertanggungjawabkan. Taktik penetrasi dan infiltrasi semacam itu mengenai juga tubuh Angkatan Darat sendiri. Hal mana yang menyangkut pada peranan terdakwa saudara Untung terbukti dengan hubungannya dengan perwira-perwira dari Batalion 530 dan Batalion 454.
Jelaslah kiranya bahwa perbuatan yang demikian itu sangat bertentangan dengan moral Pancasila yang harus kita tegakkan bersama sebagai suatu syarat mutlak untuk membuat negara dan bangsa kita menjadi kuat dan jaya. Peristiwa petualangan kontra revolusi Gerakan 30 September yang ternyata didalangi PKI dan di mana terdakwa menjadi pengatur pemimpin dan pelaku yang penting ternyata diatur, direncanakan, dan dipersiapkan sejak beberapa waktu lamanya. Dokumen-dokumen pengakuan-pengakuan dan persaksian yang berhasil dikumpulkan menunjukkan dengan jelas bahwa persiapan-persiapan dilakukan di semua bidang dan meliputi hampir semua alat revolusi. Taktik infiltrasi baik secara fisik maupun mental telah dilaksanakan secara tidak kentara di semua sektor dalam tubuh partai-partai politik, organisasi massa, persurat kabaran, organisasi pertahanan rakyat, jawatan-jawatan, dan di dalam tubuh angkatan bersenjata. Sehingga oleh karena itu minimal alat-alat revolusi yang bersangkutan menjadi terpecah belah, berantakan, dan lumpuh dari dalam. Hal ini dapat jelas dalam epilog Gerakan 30 September, di mana beberapa partai-partai politik dan ormas-ormas menjadi terpecah belah hingga sangat merugikan bagi kepentingan revolusi. Dengan penunjukan pada fakta-fakta itu, maka jelas pula bahwa Gerakan 30 September membawa disintegrasi dalam kehidupan sosial. Demikian pula kita melihat dalam epilog Gerakan 30 September timbulnya social tension yang diderita dari PKI sebagai dalang dari Gerakan 30 September dalam masa-masa prolog dari Gerakan 30 September itu sendiri. Bahwasannya Gerakan 30 September juga mempunyai pengaruh buruk terhadap kehidupan ekonomi dapat kita tunjukkan pada tambahnya peredaran uang, penimbunan beras, macetnya beberapa sektor produksi dan pengangkutan, serta urgensi pemerintah untuk menambah pengeluaran-pengeluarannya yang diperlukan untuk menampas gerakan kontra revolusi 30 September. Itu sendiri yang kesemuanya mengakibatkan kenaikan tarif dan harga-harga barang, serta lebih memburuknya ekonomi keuangan negara. Khusus kami mintakan perhatian dari Paduka Yang Mulia Ketua bahwa Gerakan 30 September akhirnya juga membahayakan kehidupan Paduka Yang Mulia Presiden, Pangti PBR Bung Karno. Hal mana dapat kami buktikan dengan ucapan terdakwa sendiri dalam interogasi, di mana ex-Letnan Kolonel Untung atas pertanyaan menjawab bahwa jika Bapak Presiden tidak mau atau tidak setuju dengan konsepsi terdakwa untuk mendirikan pemerintahan yang dikuasai golongan komunis, maka akhirnya Bapak Presiden akan diamankan. Sifat jahat dan immoral dari perbuatan terdakwa itu lebih nampak jika diingat bahwa maksud-maksud untuk mengamankan Paduka Yang Mulia Presiden Bung Karno didahului oleh penilaian terhadap kesehatan Paduka Yang Mulia Presiden, pemimpin besar revolusi yang dalam waktu singkat diperhitungkan akan wafat. Lebih-lebih jika kita ingat akan kata-kata Paduka Yang Mulia Presiden pada waktu itu, yaitu pada saat-saat terdakwa membuat perhitungan tersebut yang menyatakan bahwa beliau dalam keadaan sehat walafiat. Kami menganggap hal ini merupakan pengkhianatan yang besar sekali. Bahwasannya terdakwa ex-Letnan Kolonel Untung sebagai perwira dengan Gerakan 30 September itu melakukan pengkhianatan militer adalah jelas. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, dengan uraian sebagaimana telah kami uraikan di atas itu, kami hendak menunjukkan bahwa peristiwa kontra revolusi Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, di mana terdakwa menjadi pelaku utamanya, tidak hanya menyangkut pada tindak pidana coup d'etat, pembunuhan dan lain sebagainya, akan tetapi merupakan pengkhianatan terhadap segala ketatahidupan bangsa negara,
serta revolusi kita. Petualangan kontrarevolusi itu merupakan pengkhianatan terhadap ideologi Pancasila dan merusak kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan kultural, di samping merupakan suatu perbuatan yang merusak sendi-sendi kemiliteran. Kesemuanya itu kami kemukakan untuk menunjukkan betapa luasnya bidang yang diliputi oleh perbuatan jahat itu, hingga dapat dipergunakan sebagai landasan kuat bagi tuntutan kami sebagai auditor di bidang yuridis yang merupakan bagian pokok dalam requisitoir kami ini. Jelaslah kiranya bahwa perkara yang sedang kita hadapi bersama ini merupakan perkara pidana yang berat sekali dan bersifat khusus. Sidang Mahkamah Militer luar biasa yang terhormat, hal-hal yang meringankan terdakwa adalah bahwa terdakwa belum pernah dihukum, dan hal-hal yang memberatkan adalah: 1. Daripada riwayat hidupnya terdakwa menurut keterangannya sendiri, maka terdakwa ternyata A. Dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1954 dia dibina oleh seorang tokoh PKI yang bernama Hindratno yang disebut Mbah di Solo. B. Dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1964 terdakwa dibina oleh seorang tokoh CDB PKI Jawa Tengah di Serondol, Semarang, yaitu Saudara Sudarmo. C. Tahun 1965 terdakwa dibina oleh Suyono dari PKI di Jakarta dan yang juga merupakan informan dari ex-Letudul Arif, yang kesemuanya bertujuan menanamkan ideologi ala Partai Komunis Indonesia. 2. Dihubungkan dengan keterangan saksi Suyono, ex-mayor udara atau Pak Joyo, bahwa dalam rapat-rapat yang secara setia diikuti oleh terdakwa, manakala Syam dan Pono yang dikenal sebagai utusan DNID Ketua Sesi PKI dan terdakwa tidak hadir, rapat tidak dilangsungkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan terdakwa adalah menentukan dalam tahap prolog daripada gerakan 30 September. Di samping itu dapat pula diambil kesimpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan-perbuatannya dalam perkara ini dengan penuh kesadaran bahwa terdakwa dalam apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September mempunyai peranan yang sangat penting, ialah sebagai komandan dari Komando Gerakan 30 September dalam kedudukan mana terdakwa di satu pihak mengakui bertanggung jawab atas prolog dan fakta-fakta yang ditimbulkan daripada gerakan tersebut. Namun di lain pihak, dalam epilog dan pembunuhan-pembunuhan terhadap para pahlawan revolusi kini dalam persidangan menerangkan tidak membenarkan tindakan-tindakan pembunuhan yang kejam tersebut. Penculikan dan pembunuhan secara biadab mana notabene dilakukan oleh pasukan Pasopati atas perintahnya sendiri. Bahkan sesaat setelah menerima laporan tentang penangkapan dan pembunuhan tersebut masih merangkulnya ex-Letudul Arif sebagai tanda terima kasih atas berhasilnya gerakan pasukan Pasopati. Bahwa ia adalah seorang perwira menengah ABRI, seorang komandan batalion 1 Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang justru tugas pokoknya adalah menyelamatkan Paduka Yang Mulia Presiden beserta keluarganya dan revolusi Indonesia. 5. Akibat daripada gerakan 30 September adalah sangat luas yang terasa akibatnya dalam segala bidang program pemerintah. 6. Terdakwa tidak pernah mengecek info yang begitu penting guna keselamatan negara kepada instansi-instansi resmi yang kompeten, sehingga terdakwa meluaskan fitnah dan dongeng hayalan tentang Dewan Jenderal maupun rencana Dewan Jenderal. 7. Terdakwa sebagai anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah melanggar dengan sadar sekali akan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal benar-benar dengan kesalahannya.
Karena untuk masyarakat Indonesia, terdakwa adalah total on brugbeer. Ketua dan para hakim anggota yang terhormat, sampailah kami sekarang pada bagian terakhir daripada requisitoir kami. Dengan uraian-uraian kami tersebut di atas, kami minta agar Mahkamah Militer Luar Biasa menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 107, 108 KUHP, 66 KUHPT, Junto 110, 107, 108 KUHP berhubungan dengan penetapan Presiden nomor 5 tahun 1959 dan juga pasal 340 Junto 55 KUHP. Dengan mengingat akan bunyi pasal 66 dan 67 KUHP, kami minta agar terdakwa Untung bin Syamsuri, terkenal sebagai Untung, dijatuhi hukuman mati, barang bukti dirampas, ongkos-ongkos perkara dibebankan pada negara. Setelah auditur selesai membacakan surat tuntutan hukum atau requisitoir, maka ketua lalu mengadakan beberapa pertanyaan baik kepada terdakwa maupun kepada pembela terdakwa sebagai berikut. Ketua kepada terdakwa dan pembelanya. Kepada terdakwa, begitu pula kepada pembela, kami tanyakan, apakah akan mohon waktu untuk mengajukan pembelaannya? Bagaimana terdakwa? Mohon waktu sampai hari Senin sore tanggal 7 Maret 1966. Bagaimana pembela? Kami menyesuaikan diri pada terdakwa. Sebelum mahkamah memutuskan tentang permintaan terdakwa, maka akan kami ingatkan kepada terdakwa dan pembela bahwa pada sidang hari Sabtu yang lalu, yaitu sejak sidang-sidang mengenai pemeriksaan saksi-saksi dinyatakan telah cukup, baik kepada terdakwa maupun kepada pembela, telah dianjurkan untuk juga mempersiapkan pembelaannya. Sidang diskor selama kurang lebih 15 menit guna memberikan kesempatan pada mahkamah untuk bermusyawarah guna menetapkan pendiriannya. Setelah mahkamah selesai dengan permusyawarahannya yang singkat itu, sidang dibuka kembali dengan susunan yang tetap. Ketua memerintahkan auditur untuk menghadapkan terdakwa di muka sidang. Kemudian ketua mengumumkan penetapan mahkamah sebagai berikut. Setelah mahkamah dengan seksama meninjau permohonan terdakwa tentang permohonan waktu bagi penyusunan pembelaan sampai hari Senin sore yang akan datang, yaitu pada tanggal 7 Maret, maka mahkamah berpendapat tidak dapat menyetujui permintaan tersebut dengan alasan pertama, bahwa kepada terdakwa maupun pembela telah dianjurkan sejak hari Sabtu yang baru lalu mulai mempersiapkan pembelaannya. Kedua, bahwa waktu yang disediakan untuk terdakwa maupun pembela selayaknya harus sama dengan waktu yang diberikan kepada auditur. Maka dengan demikian, mahkamah memberikan waktu kepada terdakwa dan pembela untuk mengajukan pembelaannya di muka sidang mahkamah pada hari Jumat yang akan datang pada tanggal 4 Maret 1966 jam 8 pagi